Quran, Subuh. bacaan, Bacaan. fajar. Subuh. Diterjemahkan sholat subuh. Sholat subuh. Itu indahnya bahasa Al-Quran itu. Sholat subuh itu disebut Quran al-Fajar. Kenapa? Karena memang di dalam di waktu sholat subuh itu diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Maka disebutlah Quran al-Fajar. Di dalam sholatnya itu, Iya, Ustaz? di dalam sholat itu disunahkan untuk sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Jelas. Makanya Rasulullah membiasakan dirinya itu selalu membaca Al-Quran di dalam sholat subuhnya itu, bahkan disebutkan dalam riwayat sampai surah An-Nisa, satu rakaat dari Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Jadi bukan karena waktunya dikit. Jelas ya Bunda? Oh, Kemudian inna Quran al-Fajr, sesungguhnya sholat subuh itu karena masyhuran disaksikan malaikat. Ya Allah. Saya tanya dulu, waktu Isya itu sampai kapan Bunda? Sebelum masuk subuh. Lihat, kalau disambungkan gini, diri karena sholat, ya kan, dari tergelincirnya matahari, ya kan, sampai gelap malam, sambung menyambung nih. Kenapa sambung menyambung? Berarti setelah sholat zuhur, habis waktu zuhur, masuk sholat asar. Setelah habis sholat asar, masuk waktu maghrib. Setelah habis sholat maghrib, masuk waktu Isya. dipisahlah dengan waw, pemisah. Jadi pendapat yang paling kuat itu sebenarnya menurut di dalam hadis Bukhari Muslim, waktu sholat Isya itu adalah lebih kurang jam 12:30. Setengah satu. 12.30 12:30. malam. 12.30. Malam. Iya, Malam. malam udah. 00. 12:30 tengah satu malam. Iya, 00. 00. Tapi kalau udah lewat itu nggak bisa Setengah lagi. satu, setengah satu siang. Tulisan kita 0:30. Sehingga siapa saja yang sholat jam 1 dia suruh sholat di luar waktu. Oh. Kenapa? Lihat ini Bunda. Karena ini pemisah. Kalau sholat zuhur sampai sholat isya itu sambung menyambung habis waktunya. Kemudian dan seharusnya apa? Aqimis sholat liduluki syamsi ila Quran al-Fajr. Berarti sambung menyambung lah dia tuh. Habis kapan waktu habis isya? Masuk waktu subuh. Harusnya seperti itu, tapi dipisah dengan waw. Kan waw itu tujuannya itu kalau di dalam bahasa sebagai pemisah antara kalimat sebelum dan setelahnya. Ya sudah. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan bahwa sholat isya itu waktunya adalah sebelum masuk waktu subuh, tapi pendapat yang paling kuat ini dia Bunda. Kenapa? Wasak saat malam sudah gelap gulita. Kapan itu? Ditafsirkan oleh para ulama di tengah malam. Ada yang mengatakan itu jam 12, sehingga lewat dari jam 12 itu sudah sholat di luar waktu. Ada yang mengatakan itu jam 12.30. Paham? Tapi kalau ada negeri yang malamnya panjang tuh, malamnya panjang pada siang kan itu ada Malamnya? panjang pada siang. Malamnya panjang. Dia mengikuti waktu sana loh. Karena kita sebenarnya waktu sholat dan sebenarnya bukan mengikut jam, bukan mengikut azan. Bunda mau buka nih di atas pesawat gitu kan, di atas nampak matahari masih nampak, di bawah sudah nggak nampak lagi. Bunda buka di mana? Dulu buka di pesawat. Itu kan bukan mengikut yang di bawah, karena patokannya itu usulnya itu mataharinya, bukan jamnya. Kalau Bunda umpamanya Allahu Akbar, tiba-tiba apa? Takbir masjid terlambat bangun Bunda. Gimana tuh? Atau jam? Aduh, Rupanya mati. jam telat. Lihat matahari belum tenggelam, berarti belum boleh
Jadi tolak ukurnya itu matahari. Ini pelajaran yang ini fikih pada ayat ini ya bukan. Kemudian kenapa disaksikan para malaikat? Kita belum sampai ke Maria. Ini dulu gitu. Sholat siang disaksikan oleh malaikat siang. Iya. Sholat malam Disaksikan malam. malaikat malam. Sholat subuh dua-duanya. Subuh kedua malaikat. Dua-duanya. Karena di waktu sholat subuh itu pergantian Pergantian. malaikat antara siang dan malam. Seorang malaikat ketika dia meninggalkan bumi, dia melihat hambanya dalam melaksanakan sholat subuh disaksikan, dan malaikat yang turun dari langit kemudian menyaksikan juga. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat Malam. Jadi ghosak itu malam. Idza dakhala. Wakaf ini sebenarnya ditafsirkan idza dakhala. Apabila telah masuk. Malam itu sudah mulai gelap gulita. Oke. Jadi apa pengajarannya? Kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari malam apabila gelap gulita? Ada apa dengan malam? Apa bahayanya malam, Bunda? Banyak setan. Setan yang tampak dan tak tampak. Allahu Akbar. Pernah nggak merasa selama ini malam itu bahaya, Bunda? Iya, pasti jalannya. Karena takut gelap. Karena kebiasaannya kejahatan itu banyak dilakukan di waktu malam. Itu jawabnya. Oh. Kejahatan banyak dilakukan di waktu malam. Itu jawabnya. Umumnya kapan pencuri bereaksi? Malam. Zina, malam, khamar, judi, begal. Oke. Binatang buas kapan mulai muncul? Malam. Jadi memang kejahatan itu umumnya banyak dilakukan di waktu malam. Bahkan binatang-binatang buas pun itu keluar di waktu malam. Dan jin, waktu yang paling dia sukai adalah waktu malam. Waktu yang paling disukai jin adalah waktu malam. Kenapa? Karena alamnya jin itu malam. Alamnya jin itu malam, tidak ada siang. Nggak ada siang. Alamnya jin itu malam, gelap. Sehingga ketika dia masuk ke dalam kehidupan manusia, dia mengambil malam. Itu kata para ulama. Jadi jin itu mulai senangnya bereaksi kapan? Dia waktu malam. Sihir, santet kapan bereaksi? Malam. Sudah kan? Jadi kejahatan itu banyak bereaksi di waktu malam, dan kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari kejahatan malam apabila telah masuk. Dan pertolongan itu sangat kecil kita dapatkan di waktu malam. Kemudian itu lagi ada kecolongan dan lain sebagainya, kebakar rumah dan sebagainya. Itu sangat minim sekali pertolongan di waktu malam. Karena waktu malam itu waktu manusia itu banyak istirahat. Istirahat. Makanya. Maka tidak ada cara lain, kita harus meminta perlindungan Pada kepada Allah. SWT. Jelas. Makanya serangan siang ada. Serangan fajar kalau Fajar, ya. itu mau pemilu Ustaz. Jadi jawabnya itu ya, kita karena kejahatan banyak dilakukan di waktu malam. Umumnya, walaupun siang itu juga banyak kejahatan. Jelas. Saya mau minta lagi. Oke.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita tutup dengan ayat keempat. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan satu ayat, ayat kelima. Kita bahas secara mendetail apa itu hasad, cara menghindarinya, apa pembagian-pembagian hasad, kenapa munculnya hasad dan semisal. Baik. Ini keburukan pertama. Keburukan yang kedua apa? Wami Syarrin nafasati syarrin naffatsat fil 'uqad. Wow dan min dari syarri. kejahatan. Jadi cara untuk melatih pengetahuan bahasa Arab kita bukan sering-sering menerjemahkan Al-Quran. Kalau nggak paham, buka terjemahnya, pahami. Itu cara melatih. Nafasat, asalnya nafata. Nafata itu tiupa disertai percikan ludah. Itu kayak kita baca ayat ruqyah. Itu nggak percikan ludah udah. Oh enggak ya? Tiup aja ya? Nah, tiup saja udah. Ah. Nah, kalau meniup saja tanpa percikan ludah namanya nafakho. Oke? Meniup. Kalau meludah bahasa Arabnya apa? Basoko. 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 Meludah. Oke? Lebih banyak ludahnya daripada tiupannya, Bun. Basoko. Oke. Kalau nafis, Nafas. nafisun. Menjadi isim fa'il, pelaku yang meniup, ya. Meniup. Jamaknya nafasun. Tukang tiup. Ditujukan kepada laki-laki. Kalau nafasat, jamak tukang tiup, apa? Ditujukan kepada apa? Perempuan. Jadi ini tukang tiup ini siapa udah? Perempuan. Enggak ada laki. Oh, kucing belum. Hah? Kenapa ditegaskan? Enggak ada. Nafatun. Jamak untuk laki-laki. Kalau tanya, tata nih menunjukkan kepada perempuan. Berarti tukang tiup siapa di sini tunjukkan? Perempuan. Nah, tukang sekarang pertanyaan siapa yang tukang tiup perempuan itu? Siapa yang tukang tiup itu? Diterjemahkanlah, disederhanakan penyihir. Penyihir itu tugas sukanya apa? Niup-niup. Paham ya? Udah. Jadi tukang tiup ini siapa? Penyihir. Sebenarnya maknanya bukan penyihir. Asalnya nafasat itu tukang tiup. Tukang tiup itu siapa? Penyihir. Udah. Suka yang niup-niup itu siapa? Penyihir. Oke, kenapa perempuan? Bukan ada hubungannya dengan surat An-Nas kemarin? Ya, salah satunya itu. Bahwasanya yang meniup itu Bukan adalah perempuan. anak perempuan dari Ubaid bin An-Asom. Ini salah seorang Yahudi. Namun pelajaran umumnya juga karena lebih banyak tukang tiup itu perempuan, Bunda. Itu sebabnya kan nggak ada kakek sihir kan? Pernah ya dengar kakek sihir? Tapi di film sinetron tuh dukun-dukun banyak laki-laki, Ustaz. Ya, tapi ada kakek kebayan ada. Nenek kebayan. Nenek kebayan.
Nah, sudah itu memang sudah umum udah. Lebih banyak tukang sihir itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan tuh lemah. Laki-laki itu cari rezeki, perempuan di rumah saja umumnya. Jadi kalau nggak ada kerjaan ini Ciri barasa. jadi mudah kesetannya udah. Kalau nggak mudah di majelis itu aja udah. Laki-laki itu kan sibuk cari rezeki. Perempuan kalau nggak kerja apa di rumah saja gitu kan. Kalau nggak ibadah suka nyium. Artinya apa? Ya seperti gibah, fitnah dan lain sebagainya. Biasanya mulai dari siapa? Umumnya gitu. Kosakata perempuan itu lebih banyak kan pada umumnya. Umumnya gitu ya. Tidak semua perempuan itu tukang sihir. Oh gitu maksudnya. Jelasin. Gosip. Sebenarnya nafasat ini tekstualnya penyihir. Penyihir itu lebih banyak wanita. Walaupun penyihir itu ada yang laki-laki. Kenapa jawabnya? Karena dahulu perempuan itu di rumah saja Bunda. Kalau nggak ngaji, niup saja kerjanya jawabnya itu. Sederhananya seperti itu. Oke, fil uqad pada Buhul. atau dalam uqad. Uqad itu sesuatu yang diikat atau disimpul dengan tali, bahasa bakunya diterjemahkan buhul. Buhul. Jadi buhul itu sesuatu benda yang diikat dengan tali. Yang ini media. Kemarin sudah kita bahas, ya kan? Jadi Allah perintahkan, Allah terjawablah sudah. Kenapa Rasulullah diperintahkan Allah membaca ayat ini? Sekaligus untuk memberitahukan bahwasanya dia terkena sihir dari Lubayd bin Al-A'sam selaku promotor, eksekutornya adalah dua anak perempuannya. Hanya benar. Fil uqad pada buhul sebagai media. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, ada yang ditanyakan? Pertama, keburukan apa? Malam. Yang kedua, keburukan dari penyihir. Oke. Begitu teraturnya ayat ini. Coba kita lihat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Besok kita melanjutkannya. Ini sebagai kita melihat betapa teraturnya ayat ini. Coba. Kenapa seseorang itu menyihir, menyantet dan semisalnya? Karena timbulnya hasad. Jelas. Itu ayat terakhir karena timbulnya hasad. Sebab hasad yang ada di dalam dirinya, dia melakukan suatu keburukan. Keburukan itu apa? Dengan menyihir. Kapan waktunya? Ini dari belakang ya? Nah, dari depan, dari belakang sama. Kemudian Allah memerintahkan kita meminta perlindungan di waktu subuh, awal waktu hari, ya kan? Kemudian Allah memerintahkan kita agar berlindung kepadanya di waktu malam. Makanya ada zikir pagi dan petang dan sebelum tidur. Bagaimana kita agar dilindungi Allah sepanjang hari dan sepanjang malam? Zikirlah pagi dan petang dan sebelum tidur. Rahasianya udah jelas. Ada yang tanyakan? Nah, apa maknanya nanti? Kok ada ya? Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Berarti ada orang yang dengki tapi tak dengki. Dengki ringan. Pekan depan itu. Sebenarnya nggak dengki tapi nggak dengki. Kan wa min
wasyarri, dan dari keburukan, hasid, orang yang hasad, apabila dia Idza hasad. Berarti ada orang yang dengki tapi tidak dengki. tapi tidak dengki. Apa maksudnya? Kita lanjutkan pekan depan. Jadi kalau saya tanya setiap ayat bisa jawab ya Bunda? Insyaallah. Pekan depan? Apa pengajaran pada pertama, 2, 3 dan Insyaallah.